Church dalam arti gereja lokal. Sebenarnya kalau saya menghayati yang dimaksud church di sini adalah gereja lokal dan para church. Kata para dalam bahasa Yunani itu artinya pendamping, di samping atau berjalan bersama. Sama lah ya, medis, para medis. Biasanya kan kita bilang yang medis itu yang dokter kan. Lalu para medis bukan dokternya tapi paranya. Perawat, pharmacist gitu ya. Itu disebut paramedis, paramedik. Nah, di dalam penggunaan istilah ini, kita akhirnya mengkategorikan. Jadi jujur aja istilah ini mau tidak mau membuat kategori. Seolah-olah yang satu lebih church dari yang satu. Ya. Nah, ini kan tanpa sadar kadang-kadang begini ya. Loh kok ada church, ada para church. Lalu kita yang mana nih? Oh, kita karena di kampus ya kita para church. Lalu kemudian, oh enggak, yang church itu yang ini nih, yang gereja ada mereknya tuh ya, misalnya GPIB, saya GPIB ya, GKI, HKBP, Metodis, itu church, gereja Pentakosta, itu church. Nah, yang lain-lain ini para church. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam sejarah, waktu saya coba telusuri, saya pelajari ya, ada satu artikel utama sebenarnya yang penting kalian baca kalau kalian tertarik mempelajari sejarahnya para church. Sebenarnya istilah ini tidak terlalu suka dipakai oleh beberapa teolog karena seolah-olah membuat gereja jadi yang satu lebih penting dari yang lain. Oh, church lebih penting dari para church. Atau dalam satu waktu para church lebih penting dari church. Nah, akhirnya ada satu buku yang ditulis setelah Lausanne Covenant tahun 74. Ada seorang teolog ahli misi ya. Nah, ini buku perspektif. Ini buku standar misi lah ya buat teman-teman yang mau belajar misi. Saya S2-nya bidang misiologi. Jadi saya pelajari beberapa bagian buku ini. Dan ini terkenal sekali ya, sebuah kursus. Ini bisa dikursuskan, ada namanya kursus perspektif. Lalu kemudian disederhanakan jadi kursus Kairos ya. Kairos itu hanya mengutip 8 bab dari berapa bab ini ya, berapa ratus ya. Nah, kalau kalian mau lihat bukunya, saya tunjukin sebentar ya. Bukunya saking tebelnya di bahasa Indonesia harus dibuat 2 terbitan ya. Sorry, biar kelihatan. Kalau tertarik nanti bisa cari ya. Nah, ini perspektif 1 dan perspektif 2 saking dan tebelnya segini nih kayak diktat kuliah ya. Saking dalam bahasa Inggris sih cuma 1 volume ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadi 2. Kenapa saya tunjukkan? Kesannya ngapain sih Abang tunjukin buku yang untuk alas tidur begini ya? Saya cuma ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ternyata tidak mudah juga ya diskusi-diskusi tentang menghayati 2 hal ini tentang church dan para church. Itu yang kemudian jadi pergumulan di dalam kita melihat gereja Tuhan sampai hari ini. Nah, saya sharingkan pendapat dari Ralph Winter ya. Saya baca artikelnya. Kalau kalian masuk ke website beberapa lembaga, saya kemarin cek ke website LPMI, ke Kru gitu ya, yang sedunia juga sama. Semua merefer ke artikelnya Ralph Winter yang sangat kolosal ini ya. Jadi dia mau menyatakan sebenarnya ngerti aja ini semuanya church. Tapi nanti dalam fungsinya yang berbeda. Ya. Karena itu dia memperkenalkan 2 istilah lain ya. Dia memperkenalkan 2 istilah ini. Modalitas, modality, dan sodality. Intinya begini, gereja lokal itu modalitas. Lalu yang namanya persekutuan yang bukan gereja lokal, atau yang kita sekarang sebut sebagai para church, itu dia sebutkan sebagai sodality. Poinnya dia hanya mau menunjukkan these are church. Keduanya ini church. Tetapi dia melihat, makanya lihat judul artikelnya. Ini terkenal sekali artikel ini ya. 2 struktur misi penebusan Allah. Wah, dan dia seorang yang sangat dalam menggali, sehingga ini aja ada sekitar 7 atau 8 halaman dengan tulisan seperti ini yang dia buat untuk menjelaskan modality and sodality. Dan
poin dia yang saya tertarik ya. Dia coba telusuri dari Alkitab dari awal kekristenan, lalu dia masuk ke masa Romawi, lalu dia masuk lagi ke masa abad pertengahan, dan dia kasih beberapa kesimpulan untuk masa kini. Nah, saya hanya langsung ambil kesimpulannya saja. Nah, saya cerita dulu ya. Dia bilang begini, perhatikan ketika di Alkitab, Paulus melayani bersama timnya. Kalian masih ingat, Paulus itu di Kisah Rasul 13 diutus oleh gereja Antioquia. Benar ya? Paulus diutus oleh gereja Antioquia untuk merintis jemaat-jemaatnya. Roh Kudus menyuruh, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Nanti baca di Kisah Rasul 12 bagian akhir dan Kisah Rasul 13 bagian awal. Paulus masuk tuh. Dipilih, lalu kemudian mereka pergi dan mereka memberitakan Injil. Nah, di setiap tempat, Paulus membangun gereja lokal. Ada murid-murid, dia latih, dia kumpulkan. Tapi dia pindah lagi tuh. Lalu dia pindah lagi. Lalu dia pindah lagi. Nah, muncul pertanyaan begini. Oke, yang gereja lokal yang mana? Oh, ada gereja Filipi, ada gereja Efesus, ada gereja Kolose. Itu yang disebut gereja lokal. Tapi pertanyaannya, Paulus dan timnya yang keliling-keliling itu namanya apa? Nah, itu gereja, atau kita bisa bilang sekarang itu para church. Jadi, kalau kita membangun paradigma bahwa yang church itu yang, kalau kita sekarang ya bilang church itu adalah gereja lokal. PMK itu para church gitu ya. Kalau kita balik ke cerita awal Alkitab tentang Paulus melayani, dia bilang dua struktur ini nampaknya dari awal ada. Jadi betul ada gereja lokal diciptakan atau dibangun. Iya, benar. Tetapi jangan lupa gereja lokal ini kemudian mengutus. Nah, yang diutus ini kalau kita lihat polanya bukan gereja lokal, tapi ini gereja yang pindah-pindah, jalan dia. Makanya dia disebutkan sebagai moving church-nya Paulus. Nah, apakah ini disebut gereja lokal? Kalau pindah-pindah seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita kadang-kadang baca misi Paulus, Kisah Rasul 13, misi pertama. Kisah Rasul 14, misi pertama. Kalau kalian belajar, di Alkitab kita itu kelihatannya cuma 2 lembar. Tapi teman-teman tahu, misi pertama Paulus itu berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun, teman-teman. Jadi, Paulus itu benar, dia tinggal sebentar, dia bangun, punya struktur sebentar, dia pindah lagi. Terus dia pindah lagi. Nah, apa yang mau dibuktikan sama Pak Ralph Winter, bahwa modality bisa jadi mengutus sodality untuk kembali membangun modality. Anggap ya. Jadi, tidak tepat kalau kita katakan, kalau demikian, kita hanya butuh modality. Jadi poinnya begini, kadang-kadang kita suka bilang gini ya, sebenarnya kalau gereja berfungsi dengan baik, nggak butuh PMK. Please. Tidak demikian pola yang kamu lihat di Alkitab. Kalau kamu pelajari Alkitab sungguh-sungguh. Ini bukan 2 hal yang saling meniadakan hanya karena yang satu lebih lengkap, yang satu kurang lengkap. Tidak. Nah, dia kasih beberapa bukti ya, makanya dia tuliskan begini. Modalitas adalah persekutuan terstruktur yang tidak memandang perbedaan jenis kelamin atau usia, sedangkan sodalitas adalah persekutuan terstruktur juga yang keanggotaannya melibatkan keputusan kedua dari seorang dewasa di luar keanggotaannya sebagai modalitas. Jadi bisa jadi Paulus itu tetap orang mana dia? Ya orang gereja Antioquia. Tapi jangan lupa di tengah jalan masuk Timotius dalam timnya Paulus. Timotius gereja lokalnya mana? Dia dari Iconium, Listra, Derbe, kemungkinan dia dari Listra. Lalu di tengah jalan masuk lagi di timnya Paulus, Lukas. Lukas dari gereja lokal mana? Jadi ada keanggotaan kedua yang mereka miliki. Jadi akhirnya kita bisa melihat
bahwa modalitas, butuh sodalitas atau sodalitas akan menghasilkan modalitas yang baru, dan itu yang terjadi di dalam sejarah. Makanya dia katakan begini ya, saya langsung pada kesimpulan, ini panjang sekali kalau mau dijelasin ya. Dalam tulisan ini kami mencoba menyelidiki beberapa pola historis yang menjelaskan bahwa ya dia ini kesimpulannya, bahwa melalui Roh Kudus dengan jelas dan konsisten telah menggunakan struktur selain dan terkadang sebagai ganti struktur modalitas. Dia mau bilang begini, kalau kita bilang cuma butuh gereja lokal, lihat dong di Alkitab. Dalam sejarah Tuhan itu nggak cuma pakai yang modalitas, bahkan kadang-kadang Tuhan pakai struktur, bukan kadang-kadang ya, dengan jelas dan konsisten telah menggunakan struktur selain modalitas dan kadang-kadang mengganti modalitas. Nah, ini kalimatnya ya. Jadi kami di sini berupaya untuk menolong para pemimpin gereja dan yang lainnya untuk memahami legitimasi kedua struktur tersebut. Bukan yang satu Alkitabiah, yang satu kurang Alkitabiah. Dua-duanya legitimate. Dan perlunya, nah ini saya pikir ya menarik, perlunya kedua struktur tersebut tidak hanya ada, namun juga bekerja bersama secara harmonis demi penggenapan amanat agung dan demi penggenapan semua yang Tuhan kehendaki bagi zaman kita. Wah, menarik banget nih waktu saya pelajari ya. Dan dari survei sejarah yang dia lakukan, memang dia bilang sebenarnya Protestanisme ketika reformasi, Luther termasuk yang menolak sodalitas. Jadi Luther tuh banyak merasa semua harus dikoordinasi di gereja lokal saja. Nah, apa yang terjadi gara-gara Luther seperti itu? Ngeri juga ya, lihat ini salah satu kalimat yang mengerikan. Kegagalan memanfaatkan kekuatan sodalitas membuat kaum Protestan tidak memiliki mekanisme misi selama hampir 300 tahun. Gara-gara merasa kita butuhnya semua harus under one umbrella. Ini dari sejarah misi, dia peneliti, dia kalau kalian ikut Kairos, kalian pasti pernah dengar nama Bapak Ralph Winter ya, dia, video pertama juga yang biasanya ditonton kalau nonton ikut kursus misi Kairos. Jadi dia mau menunjukkan menarik ya, saya coba ambil kesimpulan dia begini. Ketika, atau gini deh, kesimpulannya gini. Teman-teman, kalian dari gereja, kenapa abang tadi tanya gerejamu apa, gerejamu apa? Saya mau tanya, gerejamu muncul dari mana? Pernah pelajari sejarah gerejamu? HKBP muncul dari mana? Dari lembaga misi yang mengutus orang-orang seperti Nommensen. Semua, atau bukan semua ya, hampir semua modality muncul dari sodality. Jadi para church itu dibutuhkan, kalau kita mau pakai istilah kita malam ini ya, para church itu dibutuhkan untuk merintis church. Dan waktu saya tadi renung-renungkan, benar juga ya. Hampir semua gereja, kalau nggak mau bilang semua lah ya, hampir semua gereja itu dari mana? Dari para church. Bahkan dalam sebuah artikel saya baca begini. Hampir semua pemimpin gereja yang besar, hampir semua pemimpin gereja yang besar, itu pasti memimpin juga para church. Unik juga tuh. John Piper punya para church namanya Desiring God. R.C. Sproul punya para church namanya Ligonier Ministry. Tim Keller bersama Don Carson punya para church namanya The Gospel Coalition. Timothy Keller merintis City to City, CTC. Saya perlu sebut yang Indonesia. Pendeta Yakub Trihandoko punya para church namanya Grami. Pendeta Stephen Tong punya para church namanya STEMI. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ya ini nggak usah, ini aja yang perlu ada, nggak juga. Coba pelajari sejarah HKBP. Saya tadi sempat lihat dari sending apa. Sending itu para church. Makanya menarik sekali kalimatnya begini.
Kalau tidak ada para church, sebenarnya yang rugi itu adalah church secara global. Karena sebenarnya kalau gereja lokal, saya mau tanya gini, sejauh mana kekuatannya gereja lokal merintis sedunia? Tetapi ketika beberapa gereja lokal di Inggris, di Jerman, akhirnya bersatu dalam sebuah lembaga misi, itu bisa sampai ke Tanah Batak. Mission itu dari berbagai gereja lokal. Jadi kalau kita masih mendikotomi antara church dan para church, lalu melihat kayaknya yang ini lebih begini, ini lebih begitu. Sebenarnya kalau saya dari perspektif orang misi, ya saya sepakat dengan Ralph Winter, kita kehilangan nah ini yang kalimat yang dia katakan ya, yang bisa menggerakkan misi gereja sebagian besar bukan church, tetapi para church. Kenapa pendeta Stephen Tong harus bikin STEMI? Karena nggak cukup hanya menjangkau GRII. Kenapa pendeta Yakub Trihandoko harus buat Gerami? Karena nggak cukup. Gerakannya itu dirindukan bukan hanya buat orang Reform Exodus Community. Kenapa Timothy Keller harus dirikan City to City? Karena dia butuh menggandeng orang dari berbagai denominasi untuk mengerjakan pelayanan yang lebih luas. Jadi memang betul ya. Saya setuju dengan Ralph Winter. Kalau kita hanya melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan church, kita memotong nadi penginjilan, pemuridan yang lebih luas. Nah, di mana kita berdiri sebagai para church lah, kalau mau pakai istilah itu, atau sodality. Ya, teman-teman, hargai ini kesempatan kita dari berbagai denominasi, ada di sebuah kampus, lalu kemudian ada tawaran jadi pengurus harian untuk seluruh persekutuan yang ada di UI, yang ketika kita berfungsi dengan baik, membina anak-anak yang akan kita balikin ke gerejanya. Kita nggak membuat ibadah di gereja UI, kan nggak ada gereja UI, pendetanya Stephen, nanti majelisnya Kristo, ya nanti durung-durungnya siapa gitu ya. Nggak ada. Tetapi ketika itu berfungsi dengan baik, gereja akan bless. Itu jadi sesuatu yang lebih luas. Karena itu harusnya gereja tidak curiga dengan persekutuan yang benar, yang baik. Bahkan gereja harusnya mendukung dan tidak terjadi dikotomi. Jadi sejarahnya mencatat seperti itu. Saya dulu ke Reform, ke GRII. GRII itu dari mana? Dari para church juga. Dulu namanya LRII. Lembaga Reform Injili Indonesia. Saya terlibat dari 92. Jadi menjadi GRII itu tahun 89. Tapi tadinya apa? Tadinya lembaga Reform Injili. It's a para church. Becoming church. And then make another para church to more wide gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang karena ada ini nggak butuh yang ini begitu ya. Nah, apa saja para church di Indonesia? Oh banyak. Kenapa? Banyak hal memang kita nggak bisa lakukan sebagai gereja sendirian gitu ya. Sombong banget kalau kita merasa kita bisa melakukan. Nah, sekarang saya masuk saja kepada aplikasi supaya kita bisa diskusi ya. Ini 2 slide aja, sorry. Tapi dari sejarah ini saya jadi ngerti. Oh iya ya. Nah, kalau kita lihat kenapa muncul para church, sebenarnya di sisi lain juga adalah ada kebutuhan-kebutuhan khusus untuk sesuatu yang lebih luas. LAI itu para church, tetapi gabungan dari berbagai orang yang dari church-church yang mendukung begitu ya. Ada nggak gereja punya penerbitan Alkitab? Paling ada 1-2 gereja lah. Di Indonesia malah mungkin nggak ada. Karena itu kita butuh LAI. Kalau kita bilang para church tutup semua gitu ya, nggak usah ada LAI dong. Dan sekarang begini, kalau nanti gereja sudah mampu cetak Alkitab, LAI tutup. Tetap sampai Tuhan Yesus datang, ada gereja yang nggak sanggup cetak Alkitab. Karena itu LAI tetap harus ada. Kira-kira begitu ya. Misi. Bayangkan kalau gerejamu doang, ya mungkin cuma Depok dan sekitarnya. Nggak pernah tuh ya, sampai dari Inggris, dari Jerman datang ke Tanah Batak. Itu karena para church. Karena sodality. Sosial, WVI, Habitat, begitu ya. Kalau kalian tahu lembaga-lembaga ini, ya itu mereka fokus kepada yang tidak dikerjakan atau tidak sanggup dikerjakan oleh satu gereja saja. Nah, pelayanan mahasiswa juga ada Perkantas, Navigator, LPMI, PMK Kampus. Ya, karena kita sedang melihat pentingnya
untuk menjangkau mahasiswa di masa mereka di kampus. Nah, memang bedanya kalau gereja Katolik itu sebenarnya banyak para church-nya, tapi semua under paus. Nah, kita Protestan kan nggak ada yang mau dibawa under siapa-siapa ya, jadi kayaknya banyak muncul sendiri-sendiri dan tidak terkoneksi. Itu sedihnya kita ya, agak-agak sombong satu sama lain kadang-kadang begitu. Dan gereja lihat para church curiga. Kenapa mahasiswa saya dijadiin pengurus di kampus sampai nggak mau jadi pengurus di gereja? Jadi cara lihatnya tuh kayak rebut-rebutan begitu. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau gereja tahu bahwa yang dilayani ini bakal kembali ke gerejanya, harusnya kita malah didukung oleh church dalam arti gereja lokal ya. Jadi secara sederhana yang terakhir para church tidak mengerjakan fungsi gereja secara utuh. Ya, makanya tujuan pelayanan mahasiswa itu spesifik untuk menjangkau dan pembinaan yang lebih efektif di dunia mahasiswa. Ya juga ya. Akan kacau kalau masing-masing gereja lokal masuk kampus. Contohnya, semua gereja masuk kampus ya. HKBP masuk kampus. Jadi ada HKBP bagian UI, ada GPIB UI, ada GKI UI, ada Gereja Metodis UI, ada Gereja Baptis UI, ada Gereja Pentakosta UI. Bayangkan, satu hari Jumat, mau pinjam berapa ruangan? Pinjam satu aja susahnya luar biasa. Saya harus katakan, untuk konteks Indonesia, Abang tidak lihat bicara luar negeri ya. Kalau saya luar negeri, saya harus bilang saya terbuka. Di konteks luar negeri yang mayoritas, ketika di kampus terdiri dari berbagai persekutuan dari berbagai denominasi. Ada yang bilang, tapi di luar negeri ada kok. Ada persekutuan mahasiswa Reform di kampus, ada persekutuan mahasiswa Baptis di kampus, ada persekutuan mahasiswa Metodis. Mereka mayoritas, coy. Kalau kita di Indonesia, di UI, kita pakai pola begitu. Kamu mau pinjam berapa ruangan? Orang Kristennya cuma seiprit, sekalinya ibadah, disekat-sekat lagi ruangannya. Jadi makanya saya menghayati ya, untuk hadir di kampus, bukan gereja lokal yang masuk, tetapi perlu ada wadah yang jadi rumah kita bersama. Makanya saya bilang akan kacau, tanda kutip. Nah, visinya apa? Siapkan pemimpin. Yang baliknya kemana? Ke gereja. Masa kamu nggak bakal diberkati di PO ya? Nggak ada itu. Nanti Stephen layani pemberkatan nikahnya Kristo misalnya. Kristo layani pembaptisannya siapa? Nggak ada. Itu urusan gereja lokal. Tapi kita hadir untuk membina mahasiswa yang lewat di kampus kita 3-4 tahun. Karena itu butuh ada yang ngurusin POUI ini. Jadi dengan kalian melakukan ini, kalian sedang membangun gereja. Ya, jangan melihat ini sebagai hal yang terpisah. Pelayanan mahasiswa temporer. Setelah lulus harus kembali ke gereja, ya, mengerjakan misi Tuhan. Atau ada juga yang bahkan mendirikan para church lain, bahkan melakukan untuk mendirikan church lagi. Dan fungsi pelayanan mahasiswa terbatas, ya, tidak mengadakan kebaktian minggu dan seterusnya. Oke, jadi itu yang Abang mau bagikan, dan Abang harap kiranya ini menolong teman-teman punya wawasan, sehingga kalian sedang dipanggil masuk dalam sebuah pelayanan yang sedang membangun kerajaan Allah, membangun gereja Tuhan. Memang secara spesifik ini yang sedang dilakukan. Ya.